Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast. Masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Di kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Khairul Sudarsono SPD, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Putri, sehat. Alhamdulillah. Di masa pandemi seperti ini kita memang harus selalu jaga kesehatan. Iya. Iya. Ya, nah Pak Khairul ini merupakan kepala perpustakaan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Buat teman-teman yang belum tahu, nama perpusnya itu Perpustakaan Alma Asir ya Alma Pak ya. Asir, iya. Iya. Nah, mungkin yang kelas 11 dan 12 udah nggak asing sama Pak Khairul, tapi mungkin yang kelas 10 baru tahu ini ya. Jadi besok kalau udah masuk sekolah, udah tahu ini beliau ini namanya Bapak Khairul, seperti itu. Nah, Pak, di sini kan kita mau ngobrol nih tentang perpustakaan. Tema kita sekarang kan hari ini Perpus Menyapa. Iya. Nah, kalau perkembangan perpustakaan Alma Asir sendiri seperti apa, Pak, untuk saat ini? Iya. Nah, terima kasih Mbak Aufa. Saya ucapkan salam dulu ya Iya, pada disapa dulu penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan anak-anakku yang saya banggakan kelas 10, kelas 11 dan 12 ya. Kalau kelas 10 mungkin kemarin lihatnya cuma di lewat video User education, pendidikan pemula ya, lewat pemula. Tapi untuk yang kelas 11 dan 12 insya Allah sudah sering berkunjung ke perpustakaan ya. Seperti itu Mbak. Jadi untuk perkembangan perpustakaan saat ini di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Perpustakaan Alma Asir, pertama alhamdulillah Perpus Muha menempati gedung baru pasca gempa bumi 2006. Jadi tahun 2006 itu terjadi gempa bumi di mana Perpus Muha gedungnya itu menjadi salah satu korbannya, Mbak. Jadi banyak rak buku yang ambruk, kemudian gedungnya yang depan juga ambrol. Memang hancur. Setelah itu kan, setelah gempa kan itu terjadi hujan beberapa hari ya, buku-buku ya banyak kehujanan, memang ya itu. Kemudian di tahun 2008 alhamdulillah pasca gempa itu sekolah menganggarkan untuk merenovasi tetap di lantai 2 sayap utara dengan penambahan fasilitas. Yang pertama menambah ruang lesehan, kemudian ditambah juga ruang internet. Kemudian yang kedua raknya juga diperbarui. Jadi ada hikmah di balik gempa, Mbak Ova. Ada hikmah di balik gempa. Yang dulunya rak pakai besi, dulu besi yang keliat-keliat itu, setelah kita renovasi gedungnya baru, kemudian kita juga membeli rak kayu jati yang super kuat dan alhamdulillah bisa menampung lebih banyak koleksi buku yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua, layanan untuk perpustakaan sejak tahun 2006 itu juga sudah memakai otomasi dengan memakai software Lipsis, Library System. Dulu namanya Siprus, sistem perpustakaan. Sekarang berubah menjadi Lipsis, Library System, sehingga mempermudah dalam peminjaman dan pencarian koleksi. Kemudian yang ketiga, perkembangan yang ketiga adalah untuk OPAK, Online Public Access Catalog atau pencarian koleksi, itu sudah terkoneksi dengan web SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, sehingga para pemustaka dengan mudah mencari koleksi apa saja yang ada di perpustakaan Alma Asir SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kita lihat koleksinya, judulnya seperti apa, nanti kita bisa melihat di situ. Di samping juga ada covernya juga, cover bukunya yang kita scan. Jadi kayak apa, bukunya seperti ini. Jadi untuk mempermudah pencarian. Yang keempat adalah terus untuk melihat dan memantau apakah koleksi buku itu ada atau tidak. Kemudian para pemustaka itu atau siswa
sudah terlambat atau belum dalam meminjam, itu kita dari perpustakaan mengeluarkan program atau aplikasi namanya mLibsys, Mobile Library System, di mana bisa di-download di Play Store atau di Android para pemustaka semua, terutama para siswa pemakai. Itu Mbak perkembangan yang kita kembangkan selama ini. Nah, itu ya teman-teman, jadi bisa dibilang ini perpustakaannya udah berkembang pesat banget ya Pak Irul ya. Udah terotomatisasi atau automation system, jadi semua koleksinya itu sudah tercover di sistem. Terus juga teman-teman kalau misalnya bingung mau nyari buku apa, misalnya sekarang kan lagi pandemi nih ya Pak ya, terus mau minjem buku tapi nggak tahu nih di perpus ada nggak ya bukunya. Nah, bisa banget teman-teman nyari di OPAK atau Online Public Access Catalog. Sederhananya tuh kayak katalog online ya Pak ya. Jadi nanti teman-teman bisa nyari judulnya apa, atau misalnya cuma tahu pengarangnya, bisa dipilih pengarangnya siapa. Nah, itu nanti atau penerbitnya juga bisa. Nah, itu nanti jadi teman-teman tahu kalau bukunya ini ada apa enggak gitu ya Pak ya, sebelum datang gitu. Nah, terus juga ada mLibsys, ini keren sih Pak menurut saya, karena kayaknya sekolah-sekolah belum banyak yang punya aplikasi mobile seperti ini. Ini bisa di-download di Play Store ya Pak ya. Nanti teman-teman loginnya pakai akun ini ya Pak, kartu pelajar. Pakai NIS basisnya, nomor induk siswa. Pakai NIS. Jadi nanti teman-teman bisa tahu akun teman-teman ini ada buku yang belum dikembalikan atau enggak, atau ada tunggakan atau apa seperti itu, nanti bisa dicek di mLibsys. Takut kalau kedenda, takut kalau dendanya membengkak. Nah, itu nanti bisa dicek di situ. Nah, kalau layanan-layanan yang ada di perpustakaan Al-Ma'asir ada apa aja nih Pak? Untuk layanan sirkulasi terutama. Layanan sirkulasi kita sudah memakai, karena sudah terotomasi ya Mbak Alfa. Jadi kita sudah memakai barcode reader, di mana siswa bisa datang langsung ke perpus, kemudian membawa kartu pelajar, di mana kartu pelajar itu sudah ada barcode nomor induknya, nomor induk siswa. Jadi tinggal menunjukkan ke petugas, kemudian bukunya sudah mengambil sendiri. Kita barcode reader kita terapkan, kemudian sudah tersimpan, dan nanti akan secara otomatis nanti masa pinjamnya berapa hari akan diketahui gitu. Nanti kalau denda juga nanti sudah muncul sendiri. Kemudian layanan yang kedua adalah bimbingan OSN Mbak Alfa. Jadi bimbingan OSN ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin mengikuti lomba atau olimpiade, atau secara sekolah itu sudah terseleksi, di mana bimbingan OSN ini ditempatkan di perpustakaan. Kemudian dari pihak perpustakaan bersama dengan kurikulum itu mencarikan pembimbing, baik itu yang alumni itu bisa alumni dari para juara baik kota, provinsi maupun nasional, ataupun kita mencarikan pembimbing yang dari dosen, baik itu dari UGM, UNJ, UAD atau perguruan tinggi lainnya. Dan alhamdulillah dari bimbingan OSN ini kita sudah pernah menelurkan menjadi juara nasional. Seperti itu. Dan yang ketiga, layanan audiovisual. Layanan audiovisual ini seperti bisa juga KBM di perpustakaan. KBM perpustakaan kita bisa memakai, misalnya ada mau butuh LCD, kemudian CD pembelajaran, buku referensi, maupun melakukan telekonferensi. Ya, kita sering melakukan telekonferensi dengan 1000guru.net. Nah, dulu bisa dilakukan di perpustakaan juga. Yang keempat adalah layanan ngeprint dan scan, printer dan scan. Jadi kita memfasilitasi pada peserta didik, terutama siswa atau guru karyawan yang mau ngeprint, mau habis ngenet atau apa, kemudian ada tugas anak biar tidak keluar, kita melayani untuk ngeprint. Silahkan di-print di perpustakaan dengan ya kalau pembayaran ya ganti kertas itu aja, biar sifatnya adalah membantu untuk siswa. Kemudian scan, anak kadang juga butuh scan juga untuk
proses pembelajaran. Kita sediakan scan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah layanan bimbingan pemakai perpustakaan. Ini juga ada. Kemudian yang keenam, layanan internet beserta wifi yang cukup kencang atau memadai. Seperti itu Mbak Ava. Jadi layanan ada beberapa atau banyak layanan yang kita berikan kepada para pemustaka. Salah satunya ada 6 layanan itu. Masih banyak lagi sebetulnya. Ya. Kemarin itu waktu di perpus juga saya lihat ada, bahkan ada ini ya Pak, apa kayak lemari khusus koleksi-koleksi OSN sendiri pun ada. Itu keren banget itu pokoknya. namanya Apa karena sebutannya Pak? buku-buku OSN namanya kita namakan pojok OSN Mbak. Pojok Di situ OSN. memang koleksi-koleksi buku-buku tentang materi OSN. Nah itu. Ya. Jadi udah ada bimbingan OSN, masih disediain juga pojok OSN di Pojok perpustakaan OSN. ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Nah kalau program-program kerja perpustakaan Alma Asir sendiri apa aja Pak? Ya. Jadi kita setiap awal tahun itu membuat program kerja Mbak Ova, di mana ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau program yang terdekat untuk perpustakaan Alma Asir, yang pertama adalah selalu mengupdate buku-buku baru. Jadi kita membeli buku-buku yang terbaru, keluaran terbaru untuk tambahan koleksi kita. Itu wajib bagi perpustakaan. Baik itu buku fiksi, non-fiksi, referensi, kita beli. Terutama perkembangan buku referensi memang banyak sekali. Apalagi buku-buku tentang OSN. Memang kita mengkhususkan lebih banyak ke OSN, kita selalu membeli buku OSN. Untuk non-fiksi apalagi anak-anak sekarang kan suka membaca novel dan lain-lain, kita tetap harus membeli yang terbaru. Nah, karena sifatnya kalau novel kan tahu sendiri Mbak, setelah membaca sekali ya sudah. Beda dengan buku-buku umum, buku-buku materi pelajaran atau eksak, itu kan bolak-balik dibaca ya ilmunya tetap itu, seperti itu. Kemudian program kerja yang kedua adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu program literasi Mbak. Di mana kita sudah melaksanakan kurang lebih 4 tahun berjalan. Nah, program literasi ini ya kita tergantung sekolah masing-masing. Kalau di SMA Muhammadiyah 2 ini kita bekerja sama dengan kurikulum 15 menit membaca awal. Itu pernah kita coba juga sebelum bel pelajaran, katakanlah masuknya jam 7, kita program literasinya untuk kelas 11, katakanlah Senin dan Kamis, itu jam 6.30 anak sudah masuk, kemudian per kelas didampingi walinya, kemudian dari pihak perpus menyediakan bukunya, kemudian kalau enggak materi sudah diberikan seminggu sebelumnya, nanti untuk bahan literasinya dengan materi ini seperti itu. Nah, nanti perpus menyediakan, termasuk juga masuk pagi untuk jam 6.30 itu sudah di sekolah. Itu alhamdulillah sudah berjalan hampir kurang lebih 4 tahun program literasi kita. Pernah juga setelah masuk pelajaran, tapi karena juga di Muhammadiyah itu banyak materi pelajaran ya Mbak ya. Akhirnya kita kembali ke 30 menit sebelum pelajaran. Jadi jam 6.30 pas jadwal literasi kita mulai. Kemudian yang ketiga adalah bedah buku. Kita sering mengundang juga para penulis yang tenar seperti Terelie, kemudian kita juga pernah Dirnatan itu juga dulu malah artisnya ke sini. Beliau yang minta untuk mengadakan pertemuan di sini roadshow di SMA Muhammadiyah 2. Jumpa penulis, jumpa bintang film seperti itu. Dan yang keempat adalah memperluas ruangan perpustakaan, Mbak, ini. Jadi cirinya kalau suatu perpustakaan itu berkembang tidak akan terima dengan apa adanya, tetap harus berkembang, baik itu koleksinya, memperluas ruangan, menambah ruangan mempercantik ruangan ini, itu cirinya kalau perpustakaan itu akan berkembang. Itu Mbak, beberapa program yang kita programkan di tahun ini seperti ini. Nah, terus Pak, kan ini
dilalah gitu ya Pak ya. Iya. Ini kan lagi pandemi. Pandemi udah beberapa bulan, otomatis kan ada tantangan-tantangan tersendiri nih buat kegiatan-kegiatan yang udah normalnya ada di perpus sekarang terkendala. Nah, ini tantangannya apa aja nih Pak yang muncul? Untuk tantangan di masa pandemik ini di perpustakaan, yang pertama adalah kita tidak bisa melaksanakan program literasi. Yang dulu itu sebelum pandemik itu memang kita asik juga berangkat pagi untuk melaksanakan tugas kelas 11 nanti seminggu 2 kali, kemudian kelas 10 seminggu 2 kali juga, jadi 4 hari. Katakanlah biasanya kelas 10 itu kelas hari Selasa dan Rabu, kemudian yang kelas 11 Senin dan Kamis, seperti itu. Jadi untuk selama pandemi ini berarti program literasi memang nggak bisa jalan dengan baik, walaupun nanti ada tugas dari guru untuk menyelesaikan bacaan-bacaan apa yang harus diselesaikan atau materi yang diberikan kepada siswa. Kemudian untuk peminjaman juga terkendala Mbak. Jadi biasanya anak sampai sore, sampai jam 5, jam buka kita itu jam 7 sampai jam 5 kalau tidak pandemi itu. Jadi anak bisa pinjam ke perpus, kemudian setelah pulang bisa main ke perpus untuk baca-baca. Ini terkendala juga dengan di masa pandemi ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada nih Pak, caranya gimana? Terus kan ini juga pastikan perpustakaan mencoba untuk memberikan peran juga semasa pandemi. Nah, ini apa aja nih Pak yang dilakukan? Oh, gitu ya. Untuk mengatasi tantangan selama pandemi ini, perpustakaan mencoba berbagai terobosan, Mbak. Memang harus kreatif, inovatif dalam bekerja itu memang dibutuhkan, terutama perpustakaan ya. Perpustakaan harus punya ide-ide yang cemerlang agar bisa membantu pembelajaran, membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah kita melakukan pengiriman buku paket, buku paket pemerintah maupun buku penunjang. Jadi di awal tahun pembelajaran kemarin kita memberikan solusi kepada siswa, karena siswa MUHA itu hampir 30% di luar DIY, maka yang di luar DIY ataupun yang menghendaki buku itu untuk dikirim, buku paket maupun buku penunjang, kita siap mengirimkan kemarin. Jadi ada sekitar 20% yang minta dikirim, yang lain sebagian ke sini. Ambil sendiri dengan cara pengambilan buku kemarin kita punya terobosan di jadwal, Mbak. Jadi katakanlah hari Senin itu kelas 12 IPA, nanti jam 7 setelah KBM itu baru mengambil kemarin. Jadi semacam itu. Tadi yang wilayah DIY diperbolehkan sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian kita jadwal kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3 sampai IPA 5 selama seminggu. Kemudian berikutnya kelas IPS. Kemudian kelas 11 dan kelas 10. Nah, yang di luar DIY dan benar-benar orang tua tidak mengikhlaskan anak untuk datang ke sekolah untuk minta kirim, kita kirim bukunya. Ada yang Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Kita kerjasama, alhamdulillah ada bapaknya siswa sini yang kerja di Garuda, Kargo Garuda itu kita bekerja sama untuk membantu pengiriman. Jadi siapapun siswa yang minta untuk bukunya dikirim, kita bantu untuk pengiriman. Itu yang terobosan yang pertama selama pandemik itu. Kemudian yang kedua, untuk pemakai pemula, kita membuat video, Mbak. Membuat video pendidikan pemakai, terutama untuk kelas 10. Dan alhamdulillah sudah kita buat dan kita upload di webnya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Di channel ini ya Pak ya? Channel ini juga, ya. Jadi kita berusaha membuat video pembelajaran, video pendidikan pemakai. Yang ketiga, kita aktif di media sosial, Mbak. Misalnya Instagram.
Perpus kita punya Instagram namanya Perpus Muha JK, perpusmuha.jk ya itunya. Itu silahkan bagi para siswa untuk mengetahui perkembangan Perpus, kemudian info-info apa saja yang ada di Perpus, silahkan buka di IG-nya Perpus. Bagi para siswa semua yang ini mungkin sambil menginformasikan ya kepada siswa Mbak Ava, bagi para siswa yang ingin membaca buku secara digital atau ini ada link-link yang memang bisa dibuka. Pertama katakanlah digital library yang punyanya IPUSNAS, IPUSNAS atau iJogja. Nah, iJogja itu miliknya Jogja Provinsi BPAD ya itu ya. Kalau IPUSNAS miliknya Perpusnas ya itu. Bisa di-download juga di Play Store juga bagi para siswa semua ingin buka PDF-nya atau buku-bukunya bisa dibuka situ. Kemudian e-book. E-book itu juga monggo ada yang buku.kemendikbud.go.id itu mengacu ke kurikulum. Jadi buku-buku pelajaran itu juga ada di situ. Ya, itu buku.kemdikbud.go.id itu tentang buku-buku yang mengacu ke kurikulum. Kemudian ada juga sumber.belajar.kemdikbud.go.id itu juga nanti sumber-sumber belajar tentang kurikulum. Kemudian ada juga jurnal itu bisa di oneset.id itu ilmu umum dari Perpusnas, Banset itu. Kemudian juga ada moraref.kemenak.go.id itu tentang agama dari yang mengeluarkan adalah Kemenak. Itu Mbak terobosan-terobosan dari kita selama pandemi ini. Dan itu tadi juga udah ada di Instagram ya Pak ya. Kalau mau tahu link-linknya tadi udah ada ya, sudah di-upload di Instagram. Perpusmuha.jk. Silahkan di situ ada linknya. Kalian semua kalau ingin mengetahui untuk membuka-buka tentang materi-materi atau buku mau dibaca semacam itu. Nah, mungkin ini teman-teman juga beberapa penasaran nih Pak, untuk rencana ke depan ada program kerja atau kegiatan apa nih Pak dari Perpus? Iya, sebetulnya program kerja itu banyak Pak, tapi yang paling dekat dari perpustakaan adalah pertama kita mau mengadakan bedah buku dengan sistem daring. Kita coba nanti menghubungi penulis, kemudian infonya kita sebarluaskan melalui IG-nya Perpus dan mungkin webnya sekolah juga, IG-nya sekolah SMA. Juga SMA. Nanti silahkan nanti secara gratis kita bagikan linknya ke para siswa, kemudian kita hubungi penulis. Kita coba untuk secara daring. Biasanya kita mengundang datang ke sekolah, tapi di masa pandemik ini kita coba untuk melakukan bedah buku secara daring. Dan yang kedua, program ini sudah lama betulnya, sudah hampir 4 tahun yang lalu untuk memperluas ruangan. Karena semakin hari semakin tambah koleksi, terutama. Kemudian juga pengunjung itu juga semakin banyak. Walaupun di Perpus tidak nyari buku, tapi dengan adanya fasilitas wifi maupun internet itu semakin banyak, sehingga ruangan yang sekarang luasnya itu 218 meter persegi itu dirasa masih kurang luas Mbak. Nah, karena ada space yang masih kosong, program kita adalah memperluas ke arah utara. Itu masih ada kalau di luasan ya ada sekitar mungkin bisa 30 meter persegi bisa, masih cukup luas. Lumayan. Untuk nanti kita ruang koleksi dan ruang baca, atau nanti studi karirnya kita tambah lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam waktu dekat ini tetap pembuatan kartu Mbak, walaupun siswa kelas 10 itu masih di rumah semua, belum pernah ke sekolah maksudnya,
baru ngambil, tapi untuk melakukan peminjaman suatu saat tetap membutuhkan kartu anggota perpustakaan, yang dimana ini sudah terintegrasi dengan kartu pelajar. Jadi kartu pelajar itu kita yang dari perpustakaan dompleng sebagai kartu anggota juga, dengan menambahkan nomor induk itu sebagai user untuk meminjam di perpustakaan. Itu Mbak, program-program kerja yang kita laksanakan di waktu dekat. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini tadi banyak banget yang disampaikan Pak Irul, termasuk program kerja dalam waktu dekat. Insya Allah mau diadain bedah buku ya Pak ya. Terus insya Allah juga mau memperluas ruangan, terus juga membuat kartu anggota perpustakaan yang sekaligus juga kartu pelajar ya Pak ya. Juga. Nah gitu, terus tadi juga udah dijelasin sama Pak Irul kalau misalnya di perpustakaan itu udah pakai barcode reader, jadi teman-teman kalau misalnya mau minjem tuh udah nggak lama ya Pak ya, tinggal di scan selesai, bawa pulang bukunya. Jadi prosesnya juga cepat, sangat nyaman bagi pemustaka, atau pemustaka itu sebenarnya siswa ya Pak ya, konteksnya. Kalau di perpustakaan bahasanya itu pemustaka, itu maksudnya siswa atau guru juga bisa user ininya. Yang penting pemakai perpustakaan. Perpustakaan. Terus ada ruang audiovisual, terus juga ada bimbingan pemakai, disediakan internet, wifi, pokoknya keren banget. Dan setiap tahun juga koleksi-koleksi selalu diupdate ya Pak ya. Selalu buka ada pengadaan. Kalau buku-buku baru silahkan buka di IG-nya Perpus ya. Selalu nanti diupdate. covernya juga ada di situ. Ya. Nah seperti itu. Terus tahun ini juga lumayan berat, sampai mengirim buku sampai Kalimantan, sampai Papua, luar pulau. Tapi itu bentuk pelayanan kita Mbak, bentuk inovasi kita dalam melayani para siswa biar bisa belajar dengan baik di masa pandemi ini ya Pak ya. Nah mungkin ini sebagai closingnya Bapak mungkin ada harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Perpus dulu deh Pak, untuk Perpus ke depan. Pesan untuk Perpus ke depan, harapan kami memang Perpus itu agar bisa disenangi oleh pemustaka, kemudian bisa membantu dalam proses pembelajaran. Itu ya, mudah-mudahan Perpus itu lebih baik, lebih maju, dan terutama lebih bermanfaat. Amin. Untuk siswa, untuk guru, untuk tenaga kependidikan, maupun pemustaka lain Mbak dari luar. Karena kita sudah melakukan kerjasama dengan perpustakaan yang luar, dari sekolah-sekolah maupun perpustakaan dinas. Jadi kita berharap supaya mudah-mudahan Perpus kita semakin baik, semakin bermanfaat untuk masyarakat lingkungan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, terutama pada siswa. Mudah-mudahan siswa bisa terbantu dengan proses belajar di perpustakaan, sehingga siswa menjadi cerdas, yang beriman, bertakwa, dan sesuai misi visi sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Seperti itu Mbak. Amin. Pesannya. Nah kalau untuk siswa atau guru atau mungkin penonton secara umum nih Pak. Pesan saya untuk siswa atau para penonton di channel ini Mbak ya. Iya. Yang pertama adalah selalu ingat pesan Ibu, patuhi 4M. 4M. Enggak 3M, sekarang 4M ya Mbak Ova. Iya. Pertama apa? Mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat ini membatasi mobilitas di tempat umum. Ya, kita kurangi kegiatan keluar. Kita melaksanakan program pemerintah 4M ini. Kira-kira kalau tidak penting banget, jangan keluar rumah dulu. Betul. Karena kita di masa pandeminya bekerja cuma 25% yang masuk, yang 75% WFH. Yang masuk ke kantor itu cuma 25%. Benar-benar di masa pandemi ini kita terapkan 4M. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, tetap semangat belajar Mbak. Walaupun ada beberapa siswa kita yang jauh di sana, mungkin sinyalnya susah atau apa, tetap semangat.
tetap semangat untuk belajar. Insya Allah kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan bisa membaik lagi. Tetap kalian semua tetap saya kira rindu akan tatap muka belajar di sekolah. Betul. Sudah menanti, Perpus Muha sudah menanti, sekolahan juga sudah menanti kehadiran para siswa semua. Dan pokoknya tetap berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Yang ketiga, tetap berkarya. Walaupun di tengah pandemik ini, tetap berkarya. Walaupun di rumah, sering di rumah. Yang hobi nanam silahkan. Sekarang baru booming nanam keladi aja, sekarang udah laris manis. Kemudian anggrek, monggo silahkan. Walaupun yang hobi tanaman. Kemudian yang hobi-hobi perakitan robot, ya silahkan. Elektro. Yang hobinya sekarang yang olahraga yang susah, Mbak. Iya. Yang olahraga yang susah karena seperti sepak bola, futsal, bertemu orang banyak, kita kurangi dulu paling banyak ya, dialihkan yang lain. Sebenarnya tetap olahraga sendiri apa silahkan. Tuh, yang keempat yang tidak kalah penting, Mbak, apa? Jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah, betul. tetap melibatkan Allah di segala urusan, melibatkan Tuhan di segala hal yang kita lakukan. Itu pesan terakhir dari saya, Mbak. Insya Allah tetap berdoa semua, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Negara menjadi aman lagi, kesehatan masyarakat Indonesia tetap terjaga, dan ya terutama kita harapkan pelajaran tatap muka akan kita harapkan. Amin. Itu, Mbak, dari saya. Ya, seperti itu ya teman-teman, tadi pesan dari Pak Irul. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, laksanakan 4M, terus tetap berkarya, dan jangan lupa melibatkan Allah di setiap kesempatan ya, Pak ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak Irul udah mau mengisi podcast pada hari ini. Terima Sama-sama, kasih Mbak Opa. banyak. Telah diberi waktu juga dari pihak perpustakaan untuk menyapa para siswa, para pemustaka di seluruh Indonesia, terutama warga Muhammadiyah 2 Jogja SMA. Betul. Ya, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran seperti apa perpustakaan Al-Ma'asir, bisa cek di channel ini juga. Mungkin videonya udah ada di bawah Video ya, Pak ada, ya. video juga Itu ada. tentang seperti apa sih perpustakaan Al-Ma'asir, gimana proses peminjaman, nanti udah ada ya, Pak ya. Seperti itu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga nggak bosan dan semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tadi follow Instagram Perpus di perpusmuha.yk seperti itu, atau bisa juga ngecek katalog di websitenya, ya di webnya di webnya SMA Muha, semuha-yk ya, Pak. Iya, semuha.yk. Ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan di klik lonceng notifikasinya, jadi teman-teman nggak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, dan buat teman-teman juga yang misalnya mau info-info terupdate dari SMA Muha, bisa banget follow Instagram kita di @Humas SMA Muha Yogya, atau boleh banget follow Facebook dan juga Twitter kita di SMA Muha YK. Ya. Nah, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga Pak Irul. Ya, sama-sama. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam menyampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Mbak Afan.